Mereka pikir mereka bisa menggantikanmu. Mereka pikir mereka menemukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berkilau, sesuatu yang lebih mudah. Mereka meninggalkanmu demi sebuah tiruan murahan, sebuah bayangan pucat dari kekuatan sejatimu. Dan sekarang, dalam keheningan, kegagalan mereka, satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah penyesalan yang mendalam. Kisah ini adalah tentangmu, tentang bagaimana kamu diremehkan, diabaikan, dan dikhianati. Mungkin itu teman yang memilih orang lain daripada kamu. Mungkin itu pasangan yang tergoda oleh janji kosong. Atau mungkin itu rekan kerja yang mencuri idemu dan mendapatkan pujian. Mereka semua membuat taruhan yang sama. Mereka bertaruh melawanmu, dan mereka semua kalah telak. Ingatlah, saat-saat kamu memberikan segalanya, energi, waktu, cinta, dan kesetiaanmu yang tak terbatas. Kamu adalah fondasi yang kokoh, mercusuar yang stabil di tengah badai. Kamu adalah kekuatan yang otentik, nyata, dan tak tergantikan. Tapi mereka terlalu buta untuk melihatnya. Mereka terpesona oleh kepalsuan, oleh sesuatu yang tampak bagus di permukaan, tetapi rapuh di dalam. Mereka memilih jalan pintas. Mereka memilih versi diskon dari apa yang kamu tawarkan. Dan untuk sesaat, mungkin mereka merasa menang. Mereka mungkin memamerkan pilihan baru mereka, tertawa, dan merayakan kemenangan kecil mereka. Sementara itu, kamu dibiarkan sendiri. Dengan luka pengkhianatan yang terasa begitu tajam, kamu mungkin mempertanyakan nilaimu. Kamu mungkin merasa hancur. Kamu mungkin berpikir, apa yang salah denganku? Tapi inilah kebenarannya. Tidak ada yang salah denganmu. Yang salah adalah persepsi mereka. Mereka tidak mampu mengenali nilai emas murni ketika berada tepat di depan mata mereka. Mereka lebih memilih pirit, emas palsu, karena lebih mudah didapat dan tidak menuntut mereka untuk menjadi lebih baik. Kekuatan sejatimu menantang mereka. Keaslianmu mengungkap kepalsuan mereka. Jadi, mereka lari. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Waktu adalah wasit yang paling adil. Tiruan itu mulai memudar. Kilau palsunya mulai luntur. Janji-janji kosong itu pecah menjadi sejuta keping kebohongan. Mereka mulai menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Mereka mencari kedalaman dan tidak menemukan apa-apa. Mereka mencari kekuatan dan hanya menemukan kelemahan. Mereka mencari kesetiaan dan disambut dengan pengkhianatan yang sama seperti yang mereka lakukan padamu. Tiba-tiba, ingatan tentangmu kembali menghantui mereka. Ingatan tentang dukunganmu yang tak tergoyahkan. Ingatan tentang caramu membuat mereka merasa aman. Ingatan tentang kebijaksanaanmu, kesabaranmu, dan cintamu yang tulus. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya meninggalkan seseorang. Mereka telah meninggalkan sumber kehidupan mereka. Mereka telah menukar permata asli dengan sepotong kaca berwarna. Dan di mana kamu sekarang? Saat mereka terjebak dalam penyesalan mereka, kamu justru sedang membangun kembali dirimu. Pengkhianatan itu, meskipun menyakitkan, menjadi bahan bakar untuk transformasimu. Kamu mengambil puing-puing hati yang hancur dan membangun sebuah istana. Kamu menyalurkan rasa sakit itu menjadi kekuatan. Kamu tidak membiarkan kepahitan meracuni jiwamu. Sebaliknya, kamu menggunakannya untuk menyuburkan pertumbuhanmu. Kamu mulai berinvestasi pada dirimu sendiri. Kamu belajar hal-hal baru. Kamu mengejar hasratmu dengan semangat yang baru ditemukan. Kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang melihat dan menghargai nilaimu yang sebenarnya. Cahayamu yang pernah mereka coba redupkan sekarang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kamu tidak lagi menunggu validasi dari siapapun, karena kamu telah menemukan validasi itu dari dalam dirimu sendiri. Kekuatan sejatimu bukanlah sesuatu yang bisa ditiru. Itu adalah perpaduan unik dari pengalamanmu, ketahananmu, dan semangatmu yang tak terpatahkan. Itu adalah caramu bangkit setelah jatuh. Itu adalah kebaikanmu, bahkan setelah disakiti. Itu adalah integritasmu di dunia yang penuh kompromi. Inilah yang mereka coba tiru dan gagal total. Sekarang, jangan kaget jika mereka mencoba kembali. Mereka akan datang dengan cerita sedih,
dengan permintaan maaf yang terlambat, dengan janji bahwa mereka telah berubah. Mereka akan melihat kesuksesanmu, cahayamu, dan kedamaianmu, dan mereka akan menginginkannya kembali. Mereka akan menyesal telah mengkhianati kekuatan sejatimu demi tiruan murahan itu. Tapi sekarang kamulah yang memegang kendali. Pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa memilih untuk memaafkan, tetapi kamu tidak wajib untuk melupakan atau mengizinkan mereka kembali ke duniamu. Kamu telah membangun taman yang indah di dalam dirimu. Kamu tidak perlu membiarkan hama masuk kembali. Lindungi energimu, hargai kedamaianmu. Ingatlah, penyesalan mereka bukanlah masalahmu. Itu adalah beban yang harus mereka pikul sendiri. Itu adalah pelajaran yang harus mereka pelajari dengan cara yang sulit. Fokusmu sekarang adalah masa depanmu. Teruslah berjalan maju, teruslah bersinar, teruslah menjadi versi dirimu yang paling otentik dan kuat. Dunia ini penuh dengan tiruan, tetapi hanya ada satu dirimu. Kamu adalah karya asli, sebuah mahakarya yang sedang dalam proses. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya. Pengkhianatan mereka bukanlah cerminan nilaimu. Itu adalah cerminan ketidakmampuan mereka untuk menghargai sesuatu yang nyata. Biarkan mereka meratapi kehilangan mereka. Biarkan mereka hidup dengan gema dari apa yang seharusnya bisa mereka miliki. Sementara itu, kamu akan terus terbang lebih tinggi, mencapai puncak yang tidak pernah mereka bayangkan. Kamu adalah bukti hidup bahwa hal-hal otentik selalu menang. Pada akhirnya, kekuatan sejatimu adalah hadiahmu untuk dunia. Dan hanya mereka yang benar-benar layak yang akan bisa menikmatinya. Jadi, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Kamu bukan korban dalam cerita ini. Kamu adalah pahlawan yang bangkit dari abu pengkhianatan. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Mereka menyesal, dan itu adalah kemenangan termanismu. Dengarkan, jika ada sesuatu yang harus kamu sadari, mereka yang pergi, mereka yang meremehkanmu, mereka yang memilih jalan lain ketimbang bersamamu, mereka akan menyesal. Bukan karena kamu akan membalas dendam. Bukan. Tapi karena mereka akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Saat ini, mungkin kamu merasa hancur. Mungkin kamu merasa tidak berharga. Karena seseorang memilih orang lain yang tampak lebih wah di permukaan. Mereka terpesona oleh kilau palsu, oleh topeng yang indah, oleh janji-janji kosong yang terdengar manis. Mereka menukar emas murni dengan perhiasan imitasi murahan. Dan emas murni itu adalah dirimu. Kamu adalah kekuatan sejati. Di dalam dirimu ada ketahanan, ada kebaikan, ada cinta yang tulus, ada potensi yang tak terbatas. Sesuatu yang tidak bisa dibeli atau ditiru. Tapi seringkali orang tidak bisa melihatnya. Mereka terlalu sibuk dengan penampilan luar, terlalu mudah tergiur oleh hal-hal instan. Jadi, mereka meninggalkanmu demi sesuatu yang mereka anggap lebih baik saat itu. Biarkan saja. Jangan halangi mereka. Jangan memohon mereka untuk tinggal. Pintu keluar itu ada karena suatu alasan. Tugasmu sekarang bukanlah meratapi kepergian mereka. Tugasmu adalah membangun kembali kerajaanmu. Fokus pada dirimu sendiri. Gali lebih dalam potensi yang selama ini mungkin kamu abaikan. Pelajari hal baru, tekuni hobimu. Perbaiki kesehatan fisik dan mentalmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang melihat cahayamu. Bahkan saat kamu sendiri lupa di mana menyimpannya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk memperbaiki diri adalah satu bata yang kamu letakkan untuk membangun istana yang lebih megah. Sementara kamu sibuk membangun, apa yang terjadi pada mereka? Kilau imitasi itu akan memudar. Cepat atau lambat, topeng akan retak. Mereka akan sadar bahwa apa yang mereka kejar hanyalah fata morgana. Mereka akan merasakan kekosongan, karena hubungan yang dibangun di atas kepalsuan tidak akan pernah bisa mengisi jiwa. Saat itulah, ingatan tentangmu akan muncul. Mereka akan teringat pada ketulusanmu. Mereka akan teringat pada caramu membuat mereka merasa aman dan dihargai. Mereka akan teringat pada kekuatan tenang yang kamu miliki. Dan ketika mereka menoleh ke belakang mengkari-kari dirimu lagi,
Mereka tidak akan menemukan orang yang sama seperti yang mereka tinggalkan. Mereka tidak akan menemukan puing-puing yang hancur. Tidak. Mereka akan melihatmu berdiri tegak, lebih kuat, lebih bersinar, lebih bijaksana. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Kamu sudah melangkah jauh ke depan. Kamu sudah berevolusi. Kamu adalah versi terbaik dari dirimu, yang lahir dari api pengkhianatan yang mereka sulut. Rasa penyesalan mereka bukanlah tujuanmu, tapi itu adalah konsekuensi alami dari pilihan mereka. Penyesalan itu datang bukan karena kamu pamer atau menyombongkan diri. Penyesalan itu datang dari kesadaran mereka sendiri. Kesadaran bahwa mereka telah membuang berlian demi sepotong kaca. Mereka telah mengkhianati kekuatan sejati demi tiruan murahan. Mereka akan melihat kebahagiaanmu, kesuksesanmu, kedamaianmu, dan mereka akan bertanya-tanya, kenapa dulu aku begitu bodoh? Inilah ironinya. Mereka meninggalkanmu karena menganggap kamu tidak cukup baik. Tapi justru kepergian merekalah yang menjadi bahan bakar untukmu. Menjadi luar biasa. Rasa sakit itu kamu ubah menjadi kekuatan. Air mata itu kamu ubah menjadi pupuk untuk pertumbuhanmu. Pengkhianatan itu menjadi pelajaran paling berharga yang membentuk karaktermu. Jadi, secara tidak langsung, kamu harus berterima kasih pada mereka. Mereka memberimu hadiah terindah, kesempatan untuk menemukan kekuatan sejatimu. Jangan pernah meragukan nilaimu lagi hanya karena seseorang tidak mampu melihatnya. Harga sebuah berlian tidak akan turun hanya karena ada orang buta yang melewatinya. Kamu berharga, kamu kuat. Kamu adalah kekuatan sejati. Teruslah berjalan, teruslah bersinar. Biarkan cahayamu menerangi jalanmu sendiri. Mereka akan melihatmu dari kejauhan. Mungkin mereka akan mencoba kembali. Mungkin mereka akan mengirim pesan basa-basi. Saat itu terjadi, tersenyumlah. Bukan senyum kemenangan yang angkuh, tapi senyum penuh kedamaian. Senyum seseorang yang sudah tahu nilainya dan tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kehidupanmu yang sekarang, kebahagiaanmu yang tulus, itulah jawaban terkeras yang pernah ada. Mereka memilih tiruan, dan mereka akan hidup dengan konsekuensinya. Kamu, di sisi lain, telah memeluk keaslian dirimu. Kamu telah menemukan kekuatan sejati yang ada di dalam. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Mereka kehilanganmu, tapi kamu menemukan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, itulah yang paling penting. Ingatlah, ini selalu. Jangan pernah meredupkan cahayamu hanya agar orang lain tidak silau. Biarkan mereka memakai kacamata hitam jika perlu. Dunia butuh cahayamu. Jadi, bersinarlah seterang mungkin. Teruslah menjadi versi dirimu yang paling otentik, paling kuat, dan paling bahagia. Penyesalan mereka adalah bab kecil dalam buku kehidupan mereka. Sementara kebahagiaanmu adalah keseluruhan cerita epikmu. Fokus pada ceritamu. Tapi untuk saat ini, kita tidak akan berlama-lama dalam rasa sakit itu. Sebaliknya, kita akan mengubahnya menjadi bahan bakar. Kita akan bicara tentang bagaimana pengkhianatan itu, ironisnya, bisa menjadi berkah terbesar dalam hidupmu. Kita akan membahas mengapa mereka, orang-orang yang meninggalkanmu, pada akhirnya akan melihat ke belakang dengan penyesalan yang mendalam. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena kamu memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Mari kita jujur. Saat seseorang meninggalkanmu demi sesuatu yang mereka anggap lebih baik, yang mereka tinggalkan sebenarnya bukanlah dirimu yang sekarang. Mereka meninggalkan potensi yang ada di dalam dirimu. Mereka hanya melihat permukaan, kilau sesaat dari tiruan murahan itu, dan mengabaikan emas murni yang masih terpendam di dalam dirimu. Mereka tidak memiliki visi, kesabaran, atau kebijaksanaan untuk melihat apa yang akan terjadi padamu. Dan itulah kesalahan terbesar mereka. Mereka bertaruh pada kuda yang salah. Mereka menukar berlian kasar dengan batu kerikil yang berkilau di bawah lampu sorot. Awalnya, pilihan mereka mungkin terlihat benar.
Tiruan itu mungkin memberikan kepuasan instan, validasi yang cepat, atau jalan pintas yang mudah. Tapi seperti semua hal yang murahan, kilauannya akan cepat pudar. Kualitasnya akan terungkap seiring berjalannya waktu. Sementara itu, apa yang terjadi padamu, kamu terluka. Kamu angkur. Tapi dari puing-puing itu, kamu punya dua pilihan. Tetap terbaring dan meratapi nasib. Atau mulai membangun kembali. Kepingan demi kepingan, menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih megah dari sebelumnya. Dan saya tahu, kamu akan memilih yang kedua. Rasa sakit dari pengkhianatan itu adalah api pemurnian. Itu membakar semua bagian dirimu yang lemah. Semua keraguan diri. Semua ketergantungan pada validasi orang lain. Awalnya panas dan menyakitkan. Tapi, api itulah yang memisahkan emas dari bijinya. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatanmu tidak pernah bergantung pada kehadiran mereka. Kekuatanmu selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan. Kamu mulai bekerja keras, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu bangun lebih pagi, tidur lebih larut, kamu membaca buku-buku yang tidak pernah kamu sentuh sebelumnya. Kamu mempelajari keterampilan baru, kamu berolahraga, menjaga tubuhmu. Karena kamu sadar, tubuhmu adalah kuil yang harus dihormati. Kamu mulai berinvestasi pada dirimu sendiri, sesuatu yang seharusnya kamu lakukan sejak lama. Setiap tetes keringat, setiap jam yang kamu habiskan untuk mengasah diri, adalah pukulan palu pada berlian kasar di dalam dirimu. Kamu memotong sisi-sisinya, memoles permukaannya, hingga kilaunya mulai terlihat. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Kamu menemukan kepuasan dalam proses pertumbuhan itu sendiri. Kamu menjadi sumber cahayamu sendiri. Dan apa yang terjadi pada mereka? Mereka masih sibuk dengan tiruan murahan itu. Mungkin pada awalnya, semuanya tampak hebat. Tapi kemudian retakan mulai muncul. Tiruan itu tidak bisa diandalkan. Ia tidak memiliki kedalaman, karakter, atau ketahanan sepertimu. Saat badai kehidupan datang, tiruan itu pecah berkeping-keping. Saat tantangan sesungguhnya muncul, ia menyerah. Saat itulah, mereka akan mulai melirik ke belakang. Mereka akan mendengar kabar tentangmu. Mereka akan melihat postinganmu. Mereka akan melihat perubahan dalam dirimu, bukan hanya penampilan fisik, tapi aura, kepercayaan diri, cara kamu membawa diri. Mereka akan melihat cahaya yang memancar darimu. Cahaya yang jauh lebih terang dan lebih otentik daripada kilau palsu yang mereka pilih. Disinilah penyesalan itu mulai merayap masuk. Ini bukan penyesalan yang dramatis, seperti di film-film. Ini adalah penyesalan yang sunyi, yang menggerogoti dari dalam. Mereka akan mulai bertanya-tanya, bagaimana jika aku tetap bertahan? Bagaimana jika aku lebih sabar? Bagaimana jika aku melihat apa yang sekarang dilihat semua orang? Mereka akan melihat kesuksesanmu, kebahagiaanmu, kedamaianmu, dan mereka akan membandingkannya dengan kekosongan yang mereka rasakan. Mereka akan menyadari bahwa mereka tidak hanya meninggalkan seseorang. Mereka telah mengkhianati sebuah potensi masa depan yang cemerlang. Mereka telah menukar tiket lotre yang pasti menang dengan kupon diskon yang sudah kedaluarsa. Kekuatan sejatimu bukanlah tentang menjadi sempurna. Kekuatan sejatimu adalah tentang ketahanan, kemampuan untuk jatuh 7 kali dan bangkit 8 kali. Kemampuan untuk mengubah luka menjadi kebijaksanaan dan rasa sakit menjadi kekuatan. Inilah yang tidak dimiliki oleh tiruan itu. Tiruan itu rapuh. Ia hanya bisa bersinar dalam kondisi sempurna. Tapi kamu telah ditempa dalam api. Kamu bersinar paling terang dalam kegelapan. Mereka akan mencoba kembali. Oh, percayalah, mereka akan mencoba. Mungkin dengan pesan singkat, "Hai, apa kabar?" Atau komentar di postinganmu. Mereka akan mencoba menyelinap kembali ke dalam hidupmu. Berharap bisa ikut menikmati kehangatan dari api yang telah kamu nyalakan sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu akan memiliki kekuatan untuk memilih. Bukan dari tempat balas dendam, tapi dari tempat kebijaksanaan. Kamu akan melihat mereka apa adanya. Orang-orang dengan pandangan pendek yang tidak bisa mengenali nilai sejati.
Bahkan jika itu ada di depan mata mereka, kamu akan tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang sombong, tapi senyum seseorang yang telah menemukan kedamaian dan tidak lagi membutuhkan apapun dari mereka. Kamu telah membangun kerajaanmu sendiri. Kamu adalah raja atau ratu di istanamu. Mengapa kamu harus membiarkan masuk seseorang yang pernah mencoba meruntuhkan fondasimu? Penyesalan mereka adalah masalah mereka, bukan lagi urusanmu. Fokusmu sekarang adalah terus membangun, terus tumbuh, terus bersinar. Ingatlah ini. Penolakan adalah pengalihan. Pengkhianatan adalah pemurnian. Setiap kali seseorang meremehkanmu dan memilih jalan lain, alam semesta sebenarnya sedang melakukan sebuah kebaikan untukmu. Alam semesta sedang menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan takdir kebesaranmu. Alam semesta sedang memberimu ruang untuk tumbuh tanpa dibatasi oleh keraguan mereka. Jadi, biarkan mereka menyesal. Biarkan mereka melihat dari kejauhan apa yang telah mereka sia-siakan. Sementara itu, kamu teruslah berjalan. Teruslah mendaki. Ada puncak-puncak baru yang harus ditaklukkan. Cakrawala baru yang harus dijelajahi. Kamu tidak punya waktu untuk melihat ke belakang terlalu lama. Kekuatan sejatimu telah bangkit. Bukan karena mereka pergi, tapi karena kepergian mereka memaksamu untuk menemukannya. Dan untuk itu, mungkin kamu bahkan bisa berterima kasih pada mereka suatu hari nanti. Bukan secara langsung, tapi dalam hatimu. Karena tanpa pengkhianatan mereka, kamu mungkin tidak akan pernah menjadi versi dirimu yang luar biasa seperti sekarang ini. Jangan pernah lagi meragukan nilaimu. Kamu adalah emas murni, berlian asli. Mereka yang memilih tiruan murahan akan selalu hidup dengan penyesalan, karena telah melepaskan harta karun yang tak ternilai. Dan harta karun itu adalah kamu. Teruslah bersinar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat.